Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan santapan firman Tuhan 16 Agustus 2021. Pewartaan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di syurga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, ada orang melakukan kebaikan secara tulus dan ikhlas. Sementara itu, ada pula sebahagian orang yang melakukan kebaikan dengan tujuan tertentu. Misalnya, supaya dipuji orang, dihargai orang, mendapat penghargaan, ataupun ada niat yang tidak baik di sebalik perbuatan terpuji yang ditampilkan. Pembacaan Injil hari ini mengisahkan seorang pemuda bertanya kepada Yesus, "Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya memperoleh hidup kekal?" Pemuda tersebut bertanya demikian karena dia merasa bahwa semua perbuatan baik dia telah lakukan sebagaimana yang dia telah katakan sendiri kepada Yesus. Sebagai jawaban terhadap pemuda itu, Yesus berkata, "Pergilah dan jualah semua harta milikmu dan berikanlah uangnya kepada orang miskin." Mendengar jawaban itu, pergilah pemuda itu dengan hati yang sedih. Mengapa dia sedih? Karena dia menyadari bahwa semua perbuatan yang disebutnya baik itu ternyata dia lakukan hanya untuk dinilai baik atau dipuji orang. Dia belum melaksanakan perbuatan baik yang sesungguhnya. Saudara-saudari, melalui jawaban yang diberikan oleh Yesus itu, Yesus hendak mengatakan bahwa yang disebut perbuatan baik bukanlah suatu tindakan yang hanya dinilai baik secara lahiriah, melainkan yang lebih utama ialah niat yang keluar dari kedalaman diri manusia untuk berbuat baik.
inilah unsur yang sangat penting. Perbuatan baik harus didasari oleh dua unsur utama, yaitu sikap dalaman, batiniah, dan ditampilkan secara luaran, yaitu lahiriah. Bila salah satu di antaranya terabaikan, maka suatu perbuatan yang disebut baik belum mengalami kepenuhannya sesuai dengan jati diri dari kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu, terinspirasi dari Injil hari ini, mari kita merenung diri, apakah kita termasuk dalam kelompok seperti pemuda yang disebut dalam Injil hari ini. Tuhan memberkati. Amin.